hajjul baiti ay qasdul ka'bati li hajjin au umratin. Rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji ke Baitullah. Ay qasdul ka'bati, yakni menuju Ka'bah. Li hajjin au umratin, untuk melaksanakan haji dan umrah. Man istata'a ay ataqa ilaihi, bagi orang yang mampu, ay ataqa artinya kuat, ilaihi menuju Baitullah, ayil baiti menuju Baitullah, sabila perjalanannya, ay tariqan yakni perjalanan, bi ayyajida zadan wa rahilatan bi syartiha, seperti yang memperoleh mendapatkan bekal dan kendaraan yang layak, bi syartiha dengan segala persyaratannya. Fatarikul haji min ghairi uzrin, maka orang yang meninggalkan haji, enggak mau pergi haji, min ghairi uzrin, tanpa ada uzur syar'i, yukhsha alaihi su'ul khatimati, dikhawatirkan dirinya mendapatkan mati su'ul khatimah. A'udzu billahi minhu, aku berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Kama afadahu Suhaimi, sebagaimana beri faedah oleh Imam Suhaimi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan, siapa saja yang memiliki bekal, wara'ilatan dan kendaraan, walam yaz'ab tapi tidak mau pergi, ilal haji untuk haji ke Baitullah, falyamut ala ayyi halin sya'a, maka tinggal pilih ya matinya atas keadaan yang dia mau, Yahudiyan au Nasraniyan, dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kadza fi majma'il lataifi, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Majma'ul Lataif. Wa yakunu ada'u jami'i dzalika ma'al ikhlasi, semua pelaksanaan rukun Islam tersebut ma'al ikhlasi, harus disertai keikhlasan. Ai artinya li ajli imtithali amri syar'i, karena melaksanakan mematuhi amri syar'i, perintah syariat. La li khaufin minan nasi, bukan karena takut dari manusia, wala li hayain minhum, dan bukan karena malu dari mereka. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita masuk pada rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji. Pergi haji ini merupakan syariat, dia merupakan rukun. Ya, jadi kalau kita yang beragama Islam, ya rukun Islam ini harus ditunaikan, yaitu pergi haji. Apa itu artinya? Kita menuju Ka'bah. Pergi haji mau ngapain?
mau jalan-jalan, mau wisata, bukan pergi haji karena melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi niatnya untuk ibadah ya. Jadi pergi ke Baitullah, ke Ka'bah itu tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau ya karyawan JNE dapat apa namanya itu? Ya umroh. Ya, dapat reward untuk melaksanakan umroh. Maka niatkan untuk ibadah, bukan untuk wisata ya. Nah, haji ini untuk siapa? Manis tato'a, buat orang yang mampu ya, buat orang yang mampu ya di dalam perjalanan menuju Baitullah. Mampu dalam hal apaannya? Semuanya. Mampu dirinya, mampu dalam hal hartanya ya, mampu dalam hal kendaraannya ya, itu harus semuanya meliputi. Mampu dia ada duitnya ada banyak ya, tapi dirinya sakit, itu namanya dianggap tidak mampu. Hartanya ada, kemudian badannya sehat, tapi buat menuju ke Ka'bah kendaraannya kagak ada, itu namanya kagak mampu. Atau duitnya ada ya, kemudian badannya sehat, kendaraannya juga ada, cuman untuk menuju ke Ka'bah Anandegara yang lagi perang. Kalau kapal itu lewat, kita kebom ya, kapal laut kena bom, kapal udara, pesawat juga kena bom, itu juga namanya enggak mampu ya. Jadi harus mampu semuanya, perjalanannya itu harus ya dianggap mampu. Ya punya bekal, kemudian punya kendaraan, badan dalam keadaan, fisik dalam keadaan sehat walafiat, itu namanya mampu. Nah sekarang ya, untuk ibadah haji dan umrah buat orang yang memiliki gaji ya, atau orang yang sudah bekerja, itu di dalam keputusan fatwa MUI sekarang sudah bisa haji dan umroh melalui cicilan. Jadi anggap mampu juga namanya. Ya, dianggap mampu juga untuk bisa membayar cicilan itu. Jadi yang dimaksud cicilan ini bukan ibadahnya, tapi ya yang dicicil itu adalah akomodasinya. Jadi jual beli di dalam hal akomodasi. Jadi akadnya itu jual beli. Ya, bukan ibadahnya diperjualbelikan, bukan. Tapi akomodasinya. Misalkan paspor, ya kan kudu pakai duit. Suntik kudu pakai duit. Kemudian tiket pesawat kudu pakai duit. Kemudian sewa hotel, sewa kamar kudu pakai duit. Kemudian makan di sono berapa kali dalam ya, untuk 9 hari atau haji itu juga harus pakai duit. Maka itu yang diakadkan jual belinya ya. Fatwa MUI sudah membolehkan untuk bisa dicicil, sama seperti kredit motor gitu. Kalau kita bisa kredit motor, umroh juga kudunya bisa, haji kudunya bisa gitu maksudnya ya. Ini dianggap mampu,
Tapi kalau dia kagak punya penghasilan, ya kemudian dia ikut ya nyicil, ya untuk ngebayar setelah pergi haji, dia nggak bisa nyicil per bulannya, maka itu tidak dianggap mampu. Jadi orang-orang yang punya penghasilan bisa. Jadi umroh dulu atau haji dulu, nanti setelah pulang baru dia lunasin. Jadi udah di cover sama ya travel, dibayar semua. Nanti dia tinggal akadnya sama travel bayar setelah kepulangan haji atau umroh, begitu. Ya enak. Kalau dulu kan nggak ada, ya dulu nggak ada begitu. Ya kalau sekarang udah ada fatwa itu, ya silakan. Kalau kita mau pakai silakan, nggak apa-apa, ya boleh. Tapi kalau dia nggak punya penghasilan, maka tidak dianggap mampu. Jadi yang dianggap mampu itu kalau dia punya penghasilan tiap bulannya untuk bisa membayar cicilan tersebut. Penghasilan tetap. Penghasilan tetap. Nah, haji ini ya memang merupakan rukun Islam. Ya, semua orang Islam dibebankan kewajiban untuk pergi haji. Cuman ada syaratnya buat orang yang mampu, ya. Buat orang yang mampu, apakah itu orang kaya? Enggak. Buat yang mampu itu apakah orang yang punya banyak duit? Enggak. Ya, ternyata orang miskin juga bisa naik haji. Ya, tukang gorengan bisa nggak naik haji? Ya, pemulung bisa nggak naik haji? Tukang bubur bisa nggak naik haji? Bisa. Petani bisa nggak naik haji? Ya. Jadi bukan karena mampunya tolak ukur, tapi ada kemauan yang besar di dalam dirinya. Masalah kemampuan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala dia sudah ada kemauan besar, maka tinggal jalan itu yang Allah nanti berikan untuk bisa menuju Baitullah, menuju rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betul. Jadi ada yang setiap harinya nabung 2000 ya. Kalau kita pikirin berapa tahun, itu urusan Allah mau berangkatin kapan, ya. Yang penting udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladzina an'amta 'alaihim. Baca Fatihah sekali lagi yang kita hadiahkan seperti biasa untuk perusahaan JNM. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan keberkahan untuk perusahaan ini.
Allah berikan sehat walafiat untuk seluruh karyawannya, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Anak keturunannya dijadikan anak keturunan saleh dan salehah. Kita hajakan juga fatah ini untuk orang-orang yang telah ikut serta di dalam kemajuan JNE, baik dari tingkat atas maupun tingkat bawah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, segala kesalahannya dihapuskan, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus fatwa ini kita hadiahkan untuk kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga mampu untuk melaksanakan segala bentuk aktivitas kebaikan dan meninggalkan segala bentuk aktivitas kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihan li hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wahijjul baiti halaman 4 di atas, paling atas tuh yang dalam kurung. Wahijjul baiti ay qasdul ka'bati li hajjin au umratin. Rukun Islam yang kelima yaitu pergi haji ke Baitullah. Ay qasdul ka'bati yakni menuju Ka'bah. Li hajjin au umratin untuk melaksanakan haji dan umrah. Man istata'a ay ataqa ilaihi, bagi orang yang mampu, ay ataqa artinya kuat, ilaihi menuju Baitullah, ayil baiti menuju Baitullah, sabila perjalanannya, ay tariqan yakni perjalanan, bi ayyajida zadan wa rahilatan bi syartiha, seperti yang memperoleh mendapatkan bekal dan kendaraan yang layak, bi syartiha dengan segala persyaratannya. Fatarikul haji min ghairi uzrin, maka orang yang meninggalkan haji, enggak mau pergi haji, min ghairi uzrin tanpa ada uzur syar'i, yukhsha alaihi su'ul khatimati, dikhawatirkan dirinya mendapatkan mati su'ul khatimah. A'udzu billahi minhu, aku berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Kama afadahu Suhaimi, sebagaimana beri faedah oleh Imam Suhaimi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan, siapa saja yang memiliki bekal, wara'ilatan dan kendaraan, walam yaz'ab tapi tidak mau pergi, ilal haji untuk haji ke Baitullah, falyamut ala ayyi halin sya'a, maka tinggal pilih ya matinya
atas keadaan yang dia mau, Yahudiyan atau Nasranian, dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kadza fi majma'il lataifi, sebagai makna yang tersebut di dalam kitab Majma'ul Lataif. Wa yakunu ada'u jami'i dzalika ma'al ikhlasi, semua pelaksanaan rukun Islam tersebut ma'al ikhlasi, harus disertai keikhlasan. Artinya li ajli imtithali amri syar'i, karena melaksanakan, mematuhi amri syar'i, perintah syariat. La li khaufin minan nasi, bukan karena takut dari manusia, wala li hayain minhum, dan bukan karena malu dari mereka. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita masuk pada rukun Islam yang kelima. Ya, sama pelaksanaannya sama, cuman kagak ada wukuf aja, gitu kan? Sama. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau mau ketemu Nabi nggak pakai entar-entaran. Ya, kalau ada duit langsung udah ya naik, ya pergi umroh silakan. Ya, pengen bertemu dengan Nabi, itu lebih bagus. Sambil ntar setelah umroh Allah ganti, tenang, Allah ganti untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau dapat uangnya itu uang warisan atau uang nggak apa, naik. Iya, emang warisan haram? Enggak. Haram. Iya, habis kena ya, habis kena gusuran. Hah? Uang hadiah. Enggak apa-apa, uang hadiah. Yang penting jangan hadiah slot. Ya. Iya. Jangan pakai sumber yang haram. Ya. Jadi saya kalau seumpama tanah ini laku, saya habiskan hadiah umroh, itu gimana Pak? Ya, kalau laku ya berangkat, kan udah ngomong. Ya. Iya. Udah janji. Iya. Udah berangkat haji atau umroh, tinggal pilih dah gitu ya. Ya. Kita nggak tahu itu tanah apa yang penting kita udah menghadirkan. Iya, tanah orang ya jangan. Orang. Kalau tanah ini yang laku, kalau laku tuh butuh tanah orang lah, ente mau menain. Kalau tanah orang kagak boleh ente jual. Ya. Bolehnya tanah abang. Ya. Tanah abang boleh. Ya. Jadi ya, pelaksanaan ibadah itu puncaknya harus disertai ikhlas, apapun itu. Ya, apapun itu bentuk ibadah sekecil apapun harus dibarengi dengan keikhlasan. Jangan sampai ada pamrih. Ya. Kalau kita ibadah ada pamrih, maka nanti di akhirat Allah lepas tangan. Ya, nanti Allah bakal bilang gini, apa yang ente mau kan udah ente dapat. Kan ibadahnya bukan karena aku. Ente misalkan ngajar, kan ente pengen dapetin gelar sebagai kiai. Nah, ente udah dapet. Tadi akhirat nggak dapat apa-apa. Ya. Ente ibadah puasa Senin Kemis, ya kan niat ente pengen biar dipuji. Ente mah bisa bener kuat ente puasa sunahnya biar dapat pujian
manusia. Ya, nanti di hari kiamat begitu. Kan sudah kamu dapatkan pujian itu, lalu mau minta apa? Ya, kepada saya, kepada aku, kepada Allah. Enggak akan aku berikan. Kenapa? Karena ya ganjarannya sudah kamu dapatkan langsung, yaitu pujian mana manusia. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan harus benar-benar ya kita masukkan ke dalam hati keikhlasan karena Allah Subhanahu. Urusan pujian, urusan dapat dunia, bagian dunia itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dipuji, ya jangan girang. Ya, dipuji atau tidak dipuji, hati tidak berubah. Kenapa? Karena dia melakukan itu bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji itu bukan karena manusia, bukan karena pengen dapat titel haji dan hajah. Ntar pulang biar kata, oh Pak Haji, Bu Haja, ini walaupun udah 2 bulan juga nih kudu udah pergi haji. Haji. Bukan pengen disebut itu. Ibadah bukan pengen disebut itu. Ya. Ibadah yang kita lakukan memang semata-mata murni karena itu ya perintah syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada embel-embel yang lain. Masalah orang ntar mau manggil haji kek, mau manggil haja atau enggak usah dipusingin karena mereka bukan gelar kita. Bukan gelar kita. Ya. Kalau misalnya kita umroh biar pengen doa di sana biar diketemuin sama jodoh, itu termasuk pamrih nggak sih? Doa di Baitullah apa aja boleh. Jadi misalnya niatnya tuh pengen umroh. Iya. Dapat jodoh. Gitu. Iya, jangan niatkan dari sini untuk dapat jodoh. Dari awal itu niatin untuk ibadah terlebih dahulu karena Allah. Entar doanya mau dapat jodoh, mau minta duit terserah. Tapi niatkan awalnya untuk ibadah, untuk karena ya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pengen ketemu Nabi. Masalah ntar kita doa di depan Ka'bah, ya Allah, udah umur segini saya belum dapat jodoh ya Allah. Tolong ya Allah di depan rumahmu yang mulia ini ya Allah, kirimkan jodoh yang pantas buat saya. Gitu boleh. Iya. Emang apa? Iya. Kalau yang masalah doa boleh terserah. Tapi kalau niatnya umroh karena pengen dapat jodoh, ya dapat jodohnya tapi pahalanya 0. Karena awal niatnya ibadah pengen dapetin dunia, maka akhirat 0. Jadi niat awalnya kudu harus dibenerin. Ya, akhirat lebih dulu. Ya, niatin akhirat. Saya pengen umroh, pengen melaksanakan perintah Allah. Saya pengen umroh, pengen ya ketemu sama Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah. Begitu. Pengen sono menghatamkan Quran. Di sini susah banget hatam Quran. Sono bisa ibadah biar hatam Quran. Begitu niat yang bagus-bagus. Ya, buat akhirat. Tuh niat awal kita pergi begitu. Tapi kalau udah niat awalnya udah campur urusan dunia, maka akhirat jangan harap. Dapat kita bagian dunia, tapi bagian akhirat 0. Cuman capek dan lelah. Apapun itu pokoknya, apapun ibadahnya, kalau udah dicampuri dengan niat dunia, maka kita dapat bagian dunia, tapi bagian akhirat jaga. Tapi kalau niat kita awalnya kita perbaiki, ya niat kita memang benar-benar murni untuk akhirat karena Allah, maka dunia bakal ngintilin. Apaan aja. Puasa, ya, sunnah Senin Kemis kita biasa misalkan. Ya, lillahi ta'ala. Ya, puasa karena Allah, bukan karena yang lain, karena memang ingin menjalankan sunnah Rasulullah. Ya. Maka ntar
dunia itu bakal ngintilin apakah rezeki, apakah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, ya, kesulitan-kesulitan Allah hilangkan, ya, ketenangan hidup diberikan. Itu gara-gara kita niatnya lurus ibadah karena Allah, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Iya. Iya. Ada ya kalau udah anak yatim. Soalnya dia Enggak apa-apa orang minta doa sama orang. Ya. Nabi aja ya sama sahabat kalau pengen ya ada yang pergi haji itu minta doa juga. Jangan lupakan aku di saat kau berdoa kepada Allah. Ya. Makanya kita banyak yang nitip doa ya. Iya, nggak apa-apa. Nitip doa. Begitu juga kita. Ya minta doa sama orang-orang. Karena kita nggak tahu doa siapa yang bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama teman kita doainnya biar ya saya bisa ya pergi haji gitu. Saya bisa umroh, doain. Minta doanya sama anak yatim, minta doanya sama orang-orang miskin, minta doanya sama orang-orang jompo. Boleh. Ya, jangan mintanya doang. Ya, Nek, doanya ya, tapi duitnya nggak ngasih. Kasih duitnya sama orang jompo. Doain teh doa doang, tiap hari minta doanya. Ya, nananya ikut pegel. Goceng. Iya, kasih juga. Jadi dia senang. Ketika orang hatinya senang, maka doanya itu bakal naik. Iya, ikhlas. Itu. Iya. Apalagi sama orang-orang yang minta-minta tuh kasih aja udah, walaupun dia sehat kayak ya kita nggak tahu doanya dia itu nanti bakal dijabat. Kita nggak tahu. Ya, doa orang peminta-minta itu kita nggak tahu. Nah, kita gitu ya, kita kasih 5.000 doanya ke kereta panjang amat. Kalau kita iya, terima kasih Pak Ustaz ke bos. 5.000. Kalau 2.000 ya lumayan dikit ya. Tapi kalau gedean dikit doanya panjang. Kita nggak apa-apa kasih. Ya sedekah sama orang-orang minta bukan nggak boleh. Yang mau yang sehat ke, mau yang kagak sehat ke, kasih aja udah. Ya itu tadi ada unsur doa. Ya, yang kita kagak tahu dari doa yang mana tuh yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya harus disertai dengan keikhlasan. Ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan biarin dah sedekah kecil yang penting itu salah. Mesti biarin dah sedekah gede yang penting ikhlas begitu. Kalau bilangnya biar kecil, yang penting ya kecil mulu kapan gedenya. Iya, mestinya dibalik. Ya nggak apa-apa sedekahnya gede, banyak. Yang penting ikhlas. Begitu cakep namanya. Ini buat maulid. Ya, nyumbangnya 2.000. Buat Nabi 2.000. Nggak apa-apa, yang penting kan ikhlas. Ya 2.000 ya ikhlas lah. Nah, iya 2.000. Sekarang ya pasti ikhlas. Maksudnya kagak ikhlas bangetan. Ya. Coba naikin dikit. Ya, buat Nabi 50. Latih hati kita buat begitu. Ya kan? Hati kita latih. Ikhlas 50.000. Udah jangan dipikirin. Ya elah. Mbak kepakai ya. Bensin cukup sampai rumah dengan bensin. Maka dipikirin. Ya. Balik buat susu lagi bocah. Jangan dipikirin udah. Bismillah aja kalau mau ngasih mah ikhlasin aja. Ya. Emang Allah kagak bisa tuh hari diganti. Karena pikiran hati kita sempit sehingga kita menganggap ntar kagak bakal balik. Iya, jadi kagak balik. Coba lepasin aja. Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat, Allah Maha Kuasa. Dalam sekejap tuh duit 50.000 bisa berubah. 5.000. Ya. Artinya Allah itu berbuat baik tidak seperti kita. Ya, wa ahsin kama ahsana ilai.
berbuat baiklah. Allah maka berbuat baiknya lebih daripada manusia. Kalau kita satu maka Allah dua, kan begitu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Beda sama kita. Kita mah baru timbang kemarin A udah langsung B. Allah mah kagak. Itu Allah nggak pernah ngingkari janji. Yakin aja udah bismillah. Gitu. Jadi latih keikhlasan itu perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Jangan yang mainnya di bawah mulu kecil, mainnya kecil ya kapan taninya, akhirat kita kapan bagusnya. Latih sedikit tuh. Tiap Jumat naikin, kalau memang 2.000 naikin, besok Jumat 5.000. Ya. Jumat depan lagi naikin 6.000 nggak apa-apa. Iya. Jumat depan naikin lagi 10.000. Begitu musuhnya naik kelas, terus naik latih keikhlasan. Ya, siapin dah tuh di kantong. Ya, ada yang merah, ada yang biru, ya, ada yang abu-abu, ya, ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 10.000. Ambil, ya, gambling aja udah. Yang masuk 100.000, 3 bulan kepikiran itu. 3 bulan kepikiran, ya Allah, ngapain salah ngambil, udah begitu. Ya Allah, ngapain salah ngambil, padahal udah ditaruh sebelah kanan, sebelah kiri, udah tahu. Ngapain salah ngambil 100.000 yang gue cemplungin. Tuh kalau ada pengurus masjid gue minta tuh kembalian. Latih kita untuk ikhlas, ya. Dari sekarang. Sebelum nanti ada ibadah besar gitu. Ya, dari ibadah yang kecil-kecil dulu kita latih untuk ikhlas. Nanti akan menuju ibadah-ibadah yang besar. Karena ibadah-ibadah besar ini godaannya luar biasa. Ya, kayak haji, ya, itu godaannya besar sekali. Ya. Kalau kurang-kurang ya maka hati akan goyang. Ya, haji ibadah yang rame, ibadah yang kelihatan. Bukan yang ngelihat itu cuma bini kita doang. Sekampung, se-RT itu bisa tahu, oh dia lagi naik haji. Ya kan? Pas pulang, orang nyambut lagi. Itu rasa gembiranya gimana? Nah, berbunga-bunga enggak? Nah, itu pujian. Iya. Pas nggak ada yang jemput, ngomel-ngomel, berarti ibadahnya rusak. Bangetan banget jadi saudara, gua pulang haji kagak ada yang jemput sama sekali. Ya udah nggak ada yang jemput, pulang aja naik Grab, naik taksi, ya kan? Emang ibadah kita karena Allah bukan karena orang. Tuh ibadah besar tuh godaannya luar biasa. Ya, jadi latih dari sekarang kita latih untuk ikhlas, ya. Ya mulai kecil terus. Kalau dari yang kecil aja kita ya masih nggak ada keikhlasan, gimana nanti ibadah-ibadah yang besar, ya. Allahu a'lam. Ini tadi banyak yang nanya. Itu udah tadi. Iya. Katanya kalau misalkan kita sudah mengambil mikot, apa betul tidak boleh ada rambut kelompok? Tidak boleh ada rambut kelompok itu rambut kita yang jatuh. Nah, kalau misalnya ada rambut kita yang jatuh, akhirnya kita harus mengambil mikot lagi. Gimana prosesnya? Kalau masalah rambut kita nggak bisa ngejaga, ya. Nggak bisa ngejaga. Mau kita kudu jagain tuh rambut, kita liatin itu, enggak, ya, nggak ada bahasan itu, ya, nggak ada. Jadi silakan, jadi jangan, ya, rambut yang jatuh kita nggak tahu kita lagi jalan atau gimana. Nah kalau begitu ntar kita nggak sah, ya nggak rapi, kudu ngejagain rambut selai yang jatuh, enggak, ya. Larangannya bukan di rambut.
kalau udah ambil mikot ya bukan. Kalau ambil mikot bukan itu. Tidak pakai minyak wangi, ya kan? Tidak pakai hal yang berjahit, kita. Dan yang lain sebagainya. Nanti ada masalah haji akan dibahas di pembelajaran berikutnya. Hal-hal yang tidak diperbolehkan, ya. Dan hal-hal yang boleh setelah ya tahallul. Kita apa aja, ya.